Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, pada PJJ di semester 2 kali ini, Ibu harap kalian tetap semangat dan tentunya lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas-tugas kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari sama-sama kita membaca bismillah untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak videonya ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan literasi? Siapa yang sudah tahu? Ya, jadi literasi itu adalah keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi? Ya, buku fiksi adalah buku yang di dalamnya itu menyajikan tentang sesuatu yang bersifat imajinatif atau yang berisi tentang khayalan si penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan tentang sesuatu yang bersifat fakta dan sesuai dengan data yang akurat. Lalu apa sih manfaat dari literasi itu? Manfaatnya yang pertama, dapat menambah perbendaharaan kata ataupun kosakata untuk diri kita. Yang kedua, dapat mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, dapat memiliki wawasan dan informasi yang baru. Yang keempat, memiliki kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, kemampuan untuk memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Kemudian, meningkatkan kemampuan verbal seseorang, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang, serta dapat meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi pada seseorang. Itu adalah manfaat dari literasi. Nah, literasi itu ternyata memiliki berbagai macam ya. Yang pertama itu ada literasi dasar, yang kedua literasi perpustakaan, yang ketiga literasi media, dan yang keempat literasi teknologi. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama literasi dasar dan literasi perpustakaan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan literasi dasar dan literasi perpustakaan? Apa perbedaannya? Jadi, literasi dasar itu adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan dari literasi ini ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan menghitung. Sedangkan literasi perpustakaan itu adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan untuk memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Berkaitan dengan keterampilan membaca yang tadi literasi dasar, kali ini Ibu akan menjelaskan metode membaca dengan metode SQ3R atau SQ3R. Apa itu SQ3R? S yang pertama adalah survey, kemudian question, yang R pertama yaitu read, kemudian recite, dan review. Bu, apa sih maksud dari semuanya ini? Ya, pertama survei. Survei itu kita melihat bagian depan teks seperti judul, pertinjau, kemudian subjudul, gambar-gambar, kata-kata yang terdapat dalam tabel, ringkasan, kemudian
pikiran tentang latar belakang pengetahuan ataupun informasi yang terkait dengan buku. Kemudian kenapa kita harus menyurvei buku tersebut? Kenapa nggak langsung baca aja, Bu? Yang pertama, untuk memberikan gambaran besar tentang buku tersebut. Kemudian yang kedua, membantu memutuskan apa yang penting. Yang ketiga, menghubungkan informasi dengan apa yang sudah diketahui. Dan yang keempat, untuk mempersiapkan apa saja yang kita butuhkan ketika nanti ingin membaca buku tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah question. Bagaimana cara kita melakukan question? Question itu apa sih? Jadi question itu adalah kita membuat pertanyaan yang berkaitan dengan buku yang akan kita baca itu. Pertanyaannya biasanya menggunakan adik Simba. Ya, apa itu adik Simba? Adik Simba adalah apa, siapa, mengapa, dan lain sebagainya. Kemudian hidupkan judul menjadi sebuah pertanyaan. Seperti tadi yang Ibu bilang. Jadi dari judul buku yang sudah kamu tinjau tadi, bisa kamu buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul itu. Sebelum kamu membaca, buat dulu tuh pertanyaan sebanyak 10 ataupun 5 minimal ya. Nah, kemudian mengapa kita harus membuat pertanyaan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu dapat membantu kita untuk tetap fokus terhadap bacaan. Yang kedua, dapat menciptakan minat baca pada diri kita. Jadi kita tuh penasaran, ingin mencari jawaban dari atas dari apa yang telah kita buat pertanyaan tadi. Dan yang ketiga adalah untuk melatih diri kita agar terbiasa untuk membuat kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Selanjutnya untuk R yang pertama yaitu read. Read ini adalah langkah di mana kalian memulai membaca buku yang sudah kalian siapkan tadi. Kemudian ketika kalian membaca buku itu, kalian harus fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, kalimat-kalimat tanyanya. Dan selanjutnya adalah kalian cari jawaban tersebut, kemudian membuat catatan di pinggir buku. Selanjutnya kalian bisa garisi jawaban dalam buku tersebut jika berkaitan dengan kalimat tanya yang sudah kamu buat tadi. Lalu mengapa kita harus membaca buku itu? Jadi alasannya adalah agar kita itu mendapatkan informasi dari buku yang kita baca. Tidak ada salahnya kalau kita itu rajin membaca, karena semakin kita rajin membaca maka akan semakin banyak pengetahuan dan wawasan kita tentang hal apapun ya. Jadi jangan malas untuk membaca. Untuk R yang kedua adalah recite. Jadi biasanya pada umumnya ya, kita ini orangnya sering lupa, cepat lupa. Jadi dengan recite ini kita itu melakukan melatih pikiran kita untuk berkonsentrasi dan mengingat bahan yang telah kita baca tadi. Jadi proses ini dilakukan setelah kita menyelesaikan suatu bacaan, mulai dari bab per bab, subbab sampai dengan selesai ya. Dan jawaban atas pertanyaan kita pun sudah kita dapat. Maka cara melakukan recite ini adalah dengan melihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi, kemudian kita jawab sendiri jawabannya itu apa di dalam hati kita sendiri. Tadi apa yang sudah kita dapat? Seperti itu namanya recite atau menuturkan. Kemudian yang kelima adalah review. Review di sini adalah bisa dikatakan juga mengulang. Jadi review ini membantu kita untuk menyempurnakan kerangka pemikiran dalam suatu bab maupun subbab dan membangun daya ingat kita untuk bahan bacaan yang sudah kita dapat tadi. Jadi proses ini tuh dapat kita lakukan dengan membaca ulang seluruh subbab ataupun seluruh bab pada buku tersebut.
Ya, jadi kesimpulannya, survei itu artinya kamu meninjau, hanya melihat judul bukunya saja, kemudian kata pengantarnya, daftar isinya kamu lihat, sinopsisnya kamu lihat, itu namanya survei. Nah, kalau question adalah kamu membuat kalimat pertanyaan sebanyak 10 berdasarkan adik Simba. Adik Simba itu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, seperti itu. Yang berkaitan dengan judul buku. Contoh nih misalnya, mengapa hujan itu bisa terjadi? Apa akibatnya? Apa yang menyebabkan hujan itu bisa terjadi? Seperti itu, yaitu contoh dari kalimat tanyanya ya, yang berdasarkan adik Simba. Kemudian yang ketiga adalah read. Read ini adalah dimana kamu itu mulai membaca untuk mendapatkan jawaban dari apa yang sudah kamu buat pertanyaan tadi. Dan yang keempat adalah recite. Recite ini yaitu kamu menuturkan jawaban yang sudah kamu dapat berdasarkan pertanyaan yang sudah kamu buat. Jadi kamu lihat pertanyaannya apa, kemudian kamu sendiri yang jawab berdasarkan jawaban yang sudah kamu temukan di buku tadi. Jadi tujuannya adalah agar kamu tetap mengingat jawabannya itu apa. Kemudian yang kelima adalah review. Review ini berarti mengulang ya, mengulang apa yang sudah kamu baca tadi, apa yang sudah kamu dapat tadi, sehingga kamu itu bisa mendapatkan informasi dari buku yang sudah kamu baca itu. Jadi bermanfaat ya. Kamu bisa mengingat terus apa yang sudah kamu baca. Tujuannya agar kamu tidak cepat lupa. Nah, cobalah kamu perhatikan dari kedua buku tersebut. Nah, berdasarkan judulnya saja kita sudah bisa memastikan, sudah bisa membedakan bahwa yang pertama, ketika aku berjumpa denganmu itu merupakan buku fiksi dan sejarah itu merupakan buku non-fiksi. Dari kedua buku tersebut dapat kita analisis unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, unsur buku fiksi yaitu terdiri dari sampul buku, pokok bab buku, judul bab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan unsur pada buku non-fiksi yaitu terdiri dari sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, serta sistematika penulisan. Nah, ada beberapa unsur yang sama dan ada beberapa unsur yang beda. Letak persamaannya ada pada sampul buku, yaitu sama-sama memiliki sampul buku. Kemudian pokok bab buku. Nah, keduanya itu memiliki pokok bab pada buku. Untuk bagian pokok bab buku ini dia hampir sama dengan judul pada sampul buku ya, itu namanya pokok bab buku. Kemudian judul bab dan subbab. Nah, kalau judul bab dan subbab ini sudah terdapat di dalam buku. Kalau pada buku fiksi dia hanya ada judul bab aja. Misalnya tadi ketika aku berjumpa denganmu, nah judul bab yang pertama misalnya halte bus, misalnya itu judul babnya. Nah, tapi kalau misalnya di unsur buku non fiksi di sini ada judul bab dan ada subbab. Nah, misalnya judul babnya itu menjadi ilmuwan muda, ini judul bab. Nah, subbabnya itu ada mengidentifikasi informasi dari teks, kemudian ada juga unsur kebahasaannya. Nah, kayak gitu itu subbabnya. Kemudian perbedaan yang kedua ada tokoh dan penokohan kalau pada buku fiksi. Nah, tetapi kalau pada unsur buku non fiksi itu tidak ada tokoh dan penokohan, tetapi dia adanya isi buku, yaitu materi-materi yang dibahas dalam buku tersebut. Kalau pada buku fiksi dia ada tema cerita, tetapi pada buku non-fiksi tidak ada tema cerita, yang ada hanya topik pembahasannya saja ya, bukan tema cerita, tetapi topik yang akan dibahas. Dan cara penyajian isi buku, misalnya cara penyajiannya itu mau menggunakan jenis-jenis teks ya, berdasarkan ada yang teks deskripsi, kemudian ada yang berdasarkan teks eksposisi, jadi kayak gitu. Nah, kemudian bahasa yang digunakan, kalau pada buku fiksi
bahasa yang digunakan itu tidak menggunakan bahasa sebenarnya ya, atau konotatif. Nah, tetapi kalau pada buku non-fiksi itu menggunakan bahasa denotatif, yaitu menggunakan bahasa yang sebenarnya ya, karena buku non-fiksi ini berdasarkan atas fakta ya. Dan kemudian pada buku fiksi itu terdapat pada penyajian alur cerita. Jadi alur ceritanya itu bagaimana? Apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Nah, tetapi pada buku non-fiksi di sini ada sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan itu antara topik ya, topik buku nih, judul depan buku tuh pokok buku, sama masing-masing judul bab dan subbab itu harus berkaitan. Mulai dari bab 1, kemudian subbab satunya itu harus berkaitan, kemudian bab 2-nya pun harus berkaitan dengan topik bukunya yang tadi sampul depan itu, kayak gitu ya. Nah, itu namanya disebut dengan sistematika penulisan. Jadi harus berkaitan antara bab 1 dengan bab yang lainnya. Untuk tugasnya, kamu kerjakan aktivitas 1. Kamu tentukan struktur buku berdasarkan unsur buku non-fiksi. Jadi kamu ambil satu buku non-fiksi, kamu analisis unsur-unsur buku tersebut. Kerjakannya di buku bahasa Indonesia ya, buku latihan. Ini ada pada halaman 230 sampai 231. Oke. Selamat mengerjakan tugas. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.